Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik telekomunikasi yang berkaitan tentang komunikasi satelit dan radio. Sebelumnya, apa itu satelit? Satelit ini merupakan benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Terdapat dua tipe, yaitu adalah satelit aktif yang berfungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal, serta yang pasif hanya berfungsi untuk sebagai pembantu saja, atau hanya menerima ataupun mengirimkan saja. Nah, ini jenis-jenis satelitnya bisa dilihat, ada satelit astronomi, lalu ada komunikasi, pengamat bumi, navigasi, lalu ada satelit navigasi, kemudian ada satelit mata-mata, satelit tenaga surya, lalu untuk stasiun angkasa, satelit cuaca, dan satelit miniatur. Nah, untuk beberapa jenis-jenis satelit ini sebagai kebutuhan untuk berkomunikasi di bumi ya, atau di dunia. Nah, yang akan kita bahas berkaitan tentang satelit komunikasi. Satelit komunikasi ini dapat diartikan sebagai repeater yang berfungsi untuk menerima signal gelombang microwave dari stasiun bumi, kemudian ditranslasikan frekuensinya, lalu diperkuat lagi untuk dipancarkan ke arah bumi sesuai dengan penangkapnya yang merupakan lokasi stasiun bumi tujuan ataupun penerima gitu. Nah, ini satelit ini didesain untuk pengirim di bumi serta mengirimkan ke stasiun penerima yang terletak dimanapun. Orbit ini pada satelit komunikasi ini menggunakan orbit geosinkron ataupun geostasioner. Nah, apa itu orbit geosinkron atau geostasioner ini? Geosinkron ini perbedaannya dari waktu sih sebetulnya. Kalau yang geosinkron ini digunakan orbitnya dalam sehari, sedangkan untuk yang geostasioner ini biasanya digunakan untuk 1 tahun orbitnya itu. Tapi supaya lebih mudah, biasanya di beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit bumi yang rendah gitu, supaya biar tidak terlalu lama untuk mengambil sinyalnya. Ini ada arsitektur komunikasi satelit. Nah, bisa dilihat secara umum ada dua tempatnya, itu ada space segment dan ground segment. Untuk yang ground segment terdapat ada sebagai pengirim TX, lalu ada master station dan RX juga sebagai penerima. Pengirim dari ground segment dia akan uplink ataupun memasukkan ke space segment, yaitu pada satelit komunikasinya, lalu nanti diinformasikan ke master station. Setelah master station itu masuk, maka dikendalikan satelit tersebut lalu mengirimkan data yang dari pengirim langsung ke penerima ataupun yang di tujuan, atau yang langsung ke tujuan sinyal tersebut gitu. Jadi ke arsitektur ini berhubungan langsung dengan komunikasi satelit gitu. Keunggulannya sebetulnya banyak sekali, tapi yang paling penting adalah karakter cakupannya yang luas. Jadi luas itu dalam satu negara bisa dipakai dalam wilayah dan maupun satu benua sebetulnya, serta wirelessnya yang independen terhadap lokasi. Sedangkan untuk kekurangannya mungkin yang paling penting di sini adalah delay distance insentifnya ya. Jadi biaya komunikasinya baik jarak dekat maupun jauh itu biayanya pun sama gitu ya. Nah, ini untuk sejarahnya yang jelas, untuk perintis komunikasi satelit ini digunakan pada Perang Dunia Kedua tahun 1957 oleh Uni Soviet. Sampai saat ini dikembangkan bahkan sampai tahun 1999 di Indonesia telah mengirimkan Telkom 1 gitu untuk diluncurkan di space segmen ini. Jadi ini gambarnya kalau misalkan Telkom ya di sinilah nanti dipasang di space segment. Dan ini gambaran dari infrastruktur komunikasi ya. Jadi
Di sana ada misalkan dari rumah, gedung, di kota maupun di luar kota atau secara global atau secara dunia. Baik itu dia sebagai pengirim maupun penerima, apapun itu bisa digunakan. Yang jelas nanti dia bakal langsung diproses dulu melalui satelit gitu. Kemudian ini adalah komponen dasar link satelitnya. Bisa dilihat di sini, kita ambil contoh ada informasi input. Informasi input itu misalkan informasi apapun itu ataupun sinyalnya. Kita masuk dulu ke di data dulu, encoding, lalu kemudian modulator untuk mengubah dari data, mengubah sinyal informasi menjadi data. Kemudian up converter, lalu ke high power amplifier yang nanti akan langsung dipancarkan ke transmit waveguide ataupun ini apa namanya tuh, ke antena. Nah, setelah dipancarkan maka dia akan, si satelit reflector ini ataupun satelitnya ini akan menerima sinyal yang misalkan kita kirim. Lalu setelah itu nanti akan diproses dan diinformasikan dulu ke master session yang tadi ya. Kemudian setelah itu setelah diterima maka dia akan langsung mengirimkan melalui transmit antena atau receive bit. Tapi sebelum dikirim itu dia harus disaring dulu ya, biar supaya disaring dulu ke converter block noise supaya dia tidak terjadi noise ya. Karena kalau untuk telekomunikasi ini sebetulnya rentan noise gitu ya. Supaya lebih sempurna dalam pengiriman sinyalnya. Lalu ada receiver dan demodulator atau menerima atau dikeluarkan. Kemudian diinformasikan langsung ke penerimanya ataupun informasi output. Nah, ini tipe orbitnya bisa dilihat ada di luar angkasa ini ada ekuatorial, lalu ada polar di sini ada kumpulan-kumpulan orbitnya, jaringan-jaringannya gitu ya maksud saya. Nah, yang terakhir ada inclined orbit. Nah, ini adalah orbit-orbit yang berada di sekitaran bumi gitu. Baik jenisnya pun ada Geo, Meo, dan Leo ini memiliki perbedaan dari jarak ataupun ukurannya ya. Ukuran tipe orbitnya. Nah, ini juga sama, ini spesifikasi dari orbit satelit yang ada di bumi saat ini. Bisa dilihat ini. Lalu ada ini, nah inilah gambarannya yang tadi kita dibahas. Gambaran ada bumi, lalu masuk lagi ke satelit reflectornya. Kemudian di luar angkasa ini ada beberapa orbit yang mengelilingi di sekitaran bumi maupun di angkasa. Ini juga orbit Leo, salah satunya ya yang digunakan dalam orbit satelit. Nah, untuk jenis spacecraftnya itu menggunakan spinning stabilization satellite. Misalkan jadi untuk spinning stabilization satellite ini digunakan pada saat satelit Palapa dalam mengembangkan sistem telekomunikasi sebetulnya. Atau Measat ataupun yang lain-lainnya bisa juga. Ini dan untuk yang 3-axis stabilization satellite ini digunakan untuk satelit telekomunikasi yang berhubungan dalam akses mobile ataupun jaringan telepon maupun internet yang lain-lain pun. Nah, ini satelitnya seperti ini gitu. Yang sudah digunakan misalkan Telkom yang tadi yang Telkom 1 itu telah memiliki satelit yang sudah dipasangkan di luar angkasa ini. Nah, ini jenis-jenis dari spacecraftnya untuk 3-axis stability satellite mempunyai beberapa pilihan. Ada yang dari atas, maksud saya yang dari utara, barat maupun
timur. Lalu si satelit body ini berfungsi dia untuk menangkap ya sinyal yang dibutuhkan. Maksud saya sinyal yang diterima dari penerima. Nah, ini frekuensi yang digunakan dalam satelit komunikasi. Bisa dilihat ini ada VHF, UHF, dan L. Lalu jaringannya, maksud saya frekuensinya gitu. Kemudian ini ada L, alokasi spektrumnya komunikasi dalam menurut ITR. Ada L band, S band, C band, X band, Q band, K band, dan K band. Masing-masing memiliki perbedaan dalam kebutuhan komunikasi ya, telekomunikasi. Tapi dalam kebutuhan saat ini, tentunya untuk kebutuhan sehari manusia itu menggunakan L band ya, dalam kapasitas 1-2 GHz yang berfungsi untuk mengatur sinyal telekomunikasi yang pada jaringan televisi ataupun seluler, phone maupun mobil ataupun perangkat-perangkat telekomunikasi handphone ya, bisa itu menggunakan alokasi L band gitu. Dan selebihnya untuk yang S band ini biasanya untuk keperluan yang lebih tinggi lagi gitu, ataupun kebutuhan yang khusus. Dan untuk yang paling tinggi ini adalah yang KA band 26,5 sampai 40 GHz untuk menampilkan citra satelit. Nah, kemudian ada aplikasi komunikasi satelit. Nah, untuk yang pertama ini ada sambungan telepon internasional. Jadi untuk sambungan telepon internasional itu, jadi kalau digambarkan ini ada 2 negara. Misalkan negara A ini sebagai sebagai pengirim ataupun yang menelepon lah, kalau misalkan ini pengirim data ataupun yang penelepon. Lalu nanti diolah dulu ke satelit repeater. Setelah dia diterima di satelit repeater, lalu dia akan langsung dikirimkan ke negara tujuannya itu negara B, dan nanti bisa diterima sambungan teleponnya, baik itu secara lokal maupun internasional, itu bisa digunakan. Dan di sini ada perangkat-perangkatnya dalam pengirim ini, ada dial up data, terus ada PBX dan payphone-nya itu. Jadi kalau untuk yang payphone ini semacam prabayar yang digunakan ya gitu, dalam zona lokal maupun domestik maupun internasional ya. Lalu yang kedua ada komunikasi dan data, komunikasi telepon dan data. Kalau kita lihat di sini ada 2 kabel dan 4 kabel, tergantung kebutuhannya ya. Kalau untuk 2 kabel biasanya digunakan untuk kebutuhan di telepon biasa ya, telepon rumah. Tapi untuk yang 4 kabel ini biasanya diparalelkan antara telepon 1, telepon 2 maupun telepon yang lainnya, ataupun dipakai untuk lebih dari 1 telepon. Nah, untuk interface-nya ataupun proses dari satelit ini, dia menggunakan pengolahannya itu menggunakan telepon interface. Lalu si penerima ini diproses dulu dari analog ke digital, kemudian menghasilkan suara gitu. Jadi input, proses sama outputnya itu seperti itu. Lalu dia akan masuk ke satelit modem. Nah, satelit modem ini tergantung ya, dia akan menerima ataupun tidak. Kalaupun menerima, kalaupun dia akan keluar, nanti dia akan langsung ke pengirimnya. Kalaupun dia menerima, nanti akan langsung ke si telepon interface-nya ataupun ke data interface yang berdasarkan data port ataupun jaringan komputer lah kalau untuk data port ini biasanya. Nah, untuk dial up post, fax dan data dikalikan ataupun diolah
dikompres terlebih dahulu sebelum diinputkan ke modem satelit gitu, supaya tidak terlalu banyak data yang dimasuk ke dalam satelit modem. Kemudian ada Direct Broadcasting DBS service atau DBS ya. Jadi untuk DBS ini ada Earth Station Equipment yang dikirimkan menuju ke satelit, lalu memancar ke ataupun dikirimkan ke beberapa tujuan gitu, baik itu ke lokal TV, kabel TV maupun home set top box. Nah biasanya ini berhubungan dengan optik sih ya. Jadi untuk optik secara langsung ya, biar langsung apa ya, kalau ini berhubungan sama TV juga sih ini ya, supaya lebih menangkap beberapa siaran langsung, baik itu di lokal maupun interlokal, ataupun yang sama sekali tidak terkena jaringan dari broadcasting tersebut gitu ya. Nah yang ketiga ada ini apa, yang ketiga ada Direct Audio Broadcasting, ini ada DAB. Nah ini juga berhubungan dengan suara juga ya, bisa dilihat di sini tetap ya, yang menerimanya pun tergantung apakah dalam radio maupun dalam telepon juga sebetulnya. Yang jelas di sana tetap ada feeder ataupun broadcasting studio yang berfungsi untuk mengirimkan data kepada yang maksud saya sinyal yang diinputkan ke radio, lalu disalurkan ke konsumen misalkan, ataupun konsumennya misalkan kita lihat ada di radio konsumennya itu di mobil ataupun di rumah ataupun di handphone maupun yang lain-lainnya. Dan tracking perintahnya pun nanti bisa menggunakan satelit dari master station. Nah yang terakhir ada Very Small Aperture Terminal atau VSAT. VSAT ini jadi berfungsi untuk menerima dan mengirimkan data ini, jadi berhubungan langsung dengan data komunikasi, baik itu secara lokal maupun interlokal, dan menjangkau ke seluruh dunia biasanya ini. Dan untuk pengaplikasian saat ini biasanya digunakan untuk keperluan komunikasi jaringan operator telepon ya, baik itu dari mobile HP maupun komunikasi di jarak jauh artinya menggunakan komputer lah seperti itu. Dan Very Small Aperture Terminal ini yang saat ini sering digunakan dalam pengaplikasian komunikasi satelit. Nah demikian yang saya sampaikan, itulah berhubungan dengan telekomunikasi pada komunikasi satelit dan radio. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.